Pertama itu kalau beli laptop dari online, itu lebih bagus cari yang bergaransi teman. Jadi tanyakan ada garansi atau enggak. Nah, bisa dicek ini pada layar profile Avok saya, yaitu pada Find Job-nya ini. Jadi teman-teman bisa cek, ini saya men-sortingnya berdasarkan Photoshop teman-teman. Kalau teman-teman itu memang serius terjun ke dunia Photoshop atau image editing, itu berarti teman-teman tuh paling tidak mempunyai laptop yang mendukung gitu teman-teman untuk spesifikasinya. Nah, pada video kali ini saya akan rekomendasikan bagaimana cara memilih laptop yang sesuai untuk kerjaan di Avok misalnya. Nah, di sini saya ambil contoh yaitu kerjaan yang ada di Avok itu misalnya contohnya cara mengedit foto menggunakan Photoshop. Ini yang kerjaan yang berat ya teman-teman. Kalau misalnya kayak kerjaan yang ringan kayak menulis, writing, kemudian membuat PDF atau misalnya kerja data entry, ngetik di Word, Excel, kemudian translate, itu kan gampang teman-teman. Jadi tidak memerlukan laptop yang terlalu canggih. Maksudnya itu speknya tinggi, tapi cukup yang ringan aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin tetap terjun misalnya sebagai foto editing, dalam hal ini ahli dalam Photoshop, nah teman-teman tuh harus mempunyai laptop yang sesuai teman. Misalnya gini, saya udah coba carikan di Photoshop. Jadi untuk persyaratan ada Photoshop yang terbaru, yaitu ada Photoshop CC 2021 yang sekarang udah keluar. Itu ada Photoshop versi 22 teman-teman. Jadi ini versi 2021. Itu persyaratannya kalau teman-teman ingin menggunakannya atau menginstalnya, itu pertama itu minimal itu prosesornya sudah support 64 bit dan minimumnya itu 2 GB teman-teman. Atau lebih cepat lagi yang sudah mendukung SSE 4.2. Kemudian operating sistemnya pasti Windows 10 64 bit versi 1809 atau lebih terbaru. Kemudian nah ini RAM minimal teman-teman. Saya juga di Photoshop CC 2020 bukan 2021 itu RAM saya sudah 8 GB teman-teman. Pada Photoshop CC 2020 ke atas 2021 atau misalnya nanti kalau udah ada Photoshop yang terbaru Photoshop CC 2022, dia itu fiturnya lebih lengkap dan banyak teman-teman. Nah, untuk menjalankan atau menampilkan semua fiturnya itu dia membutuhkan RAM yang cukup teman-teman. Kemudian juga dia GPU-nya ini teman-teman, GPU-nya untuk VGA-nya jadi biar lebih cepat tampil. Kemudian juga di sini minimal monitor resolusi, hard disk-nya, space-nya ini dan internetnya ini. Nah, ini untuk yang Windows dan ada juga yang untuk macOS. Nah, macOS ini sama aja teman-teman. Saya nggak ada macOS jadi saya kurang tahu mengenai macOS dan yang lain sebagainya teman. Ini kalau untuk ada Photoshop ya teman-teman di sini. Kemudian untuk ada Illustrator. Nah, misalnya teman-teman juga ingin belajar tentang mendesain teman-teman. Nah, ini saya sarankan menggunakan Adobe Illustrator atau menggunakan software yang lain, misalnya Inkscape, Corel ataupun yang lainnya. Nah, untuk menggunakan versi terbarunya pada saat video ini dibuat tanggal 3 Februari 2021, ini syaratnya teman-teman minimal 8 GB juga, harddisk 2 GB, kemudian GPU-nya sudah mendukung OpenGL4X. Nah, untuk versi Windows-nya itu minimal versi 1809 ke atas yang sudah support 64 bit. Dan prosesornya ini sudah mendukung 64 bit. Jadi masih agak ringan untuk mendesainnya itu dibandingkan tadi yang Photoshop-nya. Jadi kalau teman-teman speknya sudah seperti ini, udah untuk Photoshop itu saya yakin nanti bisa jalan untuk di Adobe Illustrator-nya juga. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman seorang YouTuber, teman-teman, YouTuber, kemudian juga pengen mengedit video, jadi cek juga sekalian spesifikasi laptop atau PC-nya itu teman-teman. Yang minimal ini dia menggunakan Intel i3 yang dengan prosesornya 2 GB. Kalau bisa lebih bagus lagi teman-teman. Kemudian RAM-nya 4 GB. Ini untuk Filmora ya, video editor yang untuk Filmora X yang terbaru.
paling bagus itu di 8 GB. Jadi udah cukup tadi untuk 8 GB untuk menggunakan software Filmora X-nya ini. Kemudian untuk mendukung grafiknya ini cukup terintegrasi aja. Lebih bagus, lebih baik lagi karena bisa lebih cepat lagi untuk merender videonya. Dan ini untuk spesifikasi disknya teman-teman. Nah ini untuk persyaratan minimal untuk menjalankan software tersebut teman-teman. Jadi ada software video editor yang namanya Filmora, kemudian Photoshop ini untuk Photoshop yang terbaru 2020 ke atas, kemudian dan untuk Adobe Illustrator yang terbaru juga teman-teman. Nah terus jenis laptop yang manakah yang cocok untuk teman-teman? Jadi ada beberapa pilihan. Jadi sini sudah saya sorting berdasarkan pilihannya. Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman budgetnya sedikit, pilihlah laptop itu yang nggak usah yang baru teman-teman, tapi bekas saja teman-teman. Nah kalau teman-teman pengen cek spesifikasi laptop saya ini saya sudah gunakan sejak 2016. Dan saya upgrade teman-teman dari 4 GB ke 8 GB. Kemudian saya tambahkan juga SSD di C-nya teman-teman. Nah ini untuk spesifikasi laptop saya. Jadi dulu saya beli sekitar harganya mungkin 6 juta ya. Sekarang untuk secondnya aja udah 3,5 dengan defaultnya kayak gini teman, Core i3 generasi kelima, RAM 4 GB, hard disk 500 GB. Nah ini kalau dulu tahun A455L ini dulu tahun 2016 saya beli harganya sekitar 6 jutaan, tapi sekarang udah turun di 3,5. Nah, kalau teman-teman mau beli laptop yang sama persis dengan spesifikasi punya saya, bisa mencarinya dengan kata kunci Asus A455L, teman-teman. Nah, di sini bisa dicek spesifikasinya. Nah, kalau saya ini saya upgrade ke 8 GB, kemudian hard disknya itu saya tambahkan SSD juga, saya upgrade ke SSD ke SSD 256. Kalau misalnya budget teman minim itu gunakan hard disk saja dulu. Kemudian kelengkapannya unit, charger, dan tas. Nah, di sini saya juga coba cari, ternyata ada juga yang jualnya itu sampai di ini teman-teman, harganya tuh nggak sampai 1 juta 80%. Nah ini saya nggak tahu ini apakah ini refurbish atau bukan, tapi ini lumayan murah untuk sekelas laptop ini tadi. Jadi kalau teman-teman beli second, harganya ini lebih murah teman-teman, sampai banyak lah potongannya. Ini 3,5, ini cuman 899 teman-teman. Nah jadi teman-teman tuh bisa jadi beli aja bekas, kemudian tinggal upgrade lagi teman-teman, RAM-nya di upgrade ke 8 GB, kemudian tambah lagi SSD-nya teman-teman. Enak pokoknya kalau udah di upgrade SSD itu kenceng dia untuk meloading Windows-nya. Terus juga kalau misalnya teman-teman dananya agak lebih, itu teman-teman bisa kalau misalnya nggak beli yang bekas tapi beli yang baru teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya budget teman-teman itu besar, jadi teman-teman bisa memilih laptop yang baru, bukan laptop yang bekas seperti saya bilang tadi. Nah, kalau cara saya sih biasanya kalau memilih itu pertama saya sorting dulu teman-teman. Nah ini contohnya misalnya teman-teman mencari laptop yang sama persis dengan saya, buat aja Asus, kemudian ini saya kelompokkan berdasarkan laptop, kemudian juga ya ini sudah tinggal cari. Kalau saya sarankan sih kalau cari atau beli laptop buat teman-teman itu cari yang bintangnya tuh 4 ke atas teman-teman. Itu biasanya penjual yang terpercaya biasanya. Kalau yang bukan saya bilang yang nggak terpercaya itu walaupun belum ada bintang ya teman-teman, tapi pertama itu kalau beli laptop dari online itu lebih bagus cari yang bergaransi teman-teman. Jadi tanyakan ada garansi atau enggak membelinya itu. Kemudian juga kalau misalnya dia bilang ada, berapa lama, tanyakan. Jadi kalau misalnya seandainya laptop itu sampai di rumah teman-teman dan rusak, jadi teman-teman bisa ajukan klaim untuk pergantian atau minta uang kembali.
100%. Nah, seperti itu teman-teman. Demikianlah menurut saya tutorial yang saya buatkan ini. Jadi sederhana dan semoga berguna buat teman-teman yang ingin kerja freelancer dan lagi memilih laptop apakah sih yang cocok buat kerja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom bawah. Dan jika teman-teman suka dengan tutorial ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Bogor. Oh iya, teman-teman bisa cari ini juga, laptop yang lain itu di marketplace yang lain, bisa toko hijau ataupun toko oranye ini ya teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.